Shalom, selamat pagi dan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat HKBP. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun HKBP yang ke-161. Sungguh luar biasa kasih penyertaan Tuhan kepada gerejanya, dan tentu kasih setianya pun tak pernah berhenti di dalam kehidupan saudara yang dikasihinya. Saudaraku, sebelum kita menikmati hari-hari kita, menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kita selalu belajar di dalam firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan selama ini dan yang akan kita dengarkan juga pada hari ini, di dalam renungan harian kita pada pagi ini, biarlah firman ini terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah pagi ini dan sepanjang hari ini kami selalu di dalam penyertaan-Mu, dan kami mendapatkan dan merasakan sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau merenungkan firman yang akan kami dengar. Kiranya firman-Mu terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah yang baik dan hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan harian bagi kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan almanak HKBP Jumat 7 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayat 5. Jahobado partaliaku dohot panginumaku, hodo pasitong jabarhu. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikianlah dikatakan. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tetapi yang sempit Tuhan memberkati. Orang lebih cenderung memilih jalan yang besar, jalan yang lebar, yang mudah dilalui, daripada jalan yang sempit, berliku di dalam kehidupan ini. Tetapi tahukah kita, ancaman di depan jalan yang lebar, jalan yang mudah, itu lebih besar daripada jalan yang sempit, karena kecenderungan di dalam jalan yang sempit, jalan yang berliku, orang-orang yang melaluinya akan lebih waspada. Tentu di kedua persimpangan jalan ini kita harus memilih jalan mana yang harus kita lalui. Di dalam iman orang percaya, kita harus berani mengambil keputusan untuk melewati jalan yang sempit, jalan yang berliku, jalan yang banyak rintangan yang harus kita hadapi. Tetapi kita yakin dan percaya ketika kita berani mengambil jalan yang sempit itu, karena kita tahu ada Tuhan yang akan menolong kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita di bumi ini, kita pun harus berani mengambil keputusan jalan mana yang harus kita ikuti, siapa yang harus kita percaya di dalam kehidupan ini. Tentu ada dua tawaran. Apakah kita mau mengikut dunia dan percaya kepadanya, atau tetap setia kepada Allah yang Maha Kasih? Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah menjadi perenungan yang sangat dalam bagi kita, di mana pengalaman pemazmur yaitu Daud mengatakan kalau Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan baginya. Tuhanlah satu-satunya yang terbaik di dalam hidupnya. Tentu
kita pun harus berani dan mampu mengatakan Tuhan adalah satu-satunya jalan yang terbaik, jalan keselamatan bagi kita. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sekalipun dunia ini menawarkan hal-hal yang indah, sekalipun banyak orang-orang hebat yang mengulurkan pertolongannya kepada kita, tetapi kita harus mampu menyangkal diri. Kita harus mampu mengambil keputusan kalau Tuhanlah satu-satunya, tidak ada yang lain. Demikianlah perjuangan kehidupan kerohanian kita, harus tetap berani memutuskan, memilih Tuhanlah satu-satunya bagian hidup kita, karena Dialah yang memberikan kemenangan bagi kita. Sama seperti bangsa Batak, orang-orang Batak mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, sehingga di tahun 1861 ditetapkan menjadi hari ulang tahun HKBP, di mana pada waktu itu berlangsung pembaptisan orang Kristen yang pertama sekali di Sipirok. Keputusan kita untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, menerima Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan kita adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang sangat tepat agar kita semua beroleh keselamatan. HKBP dimenangkan, orang Kristen dimenangkan menjadi pewaris kerajaan surga. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Hanya di dalam Tuhan kita beroleh mahkota kemenangan, warisan, piala kemenangan yang kekal. Biarlah firman Tuhan selalu menguatkan dan memampukan kita dan meyakinkan kita bahwasanya Tuhanlah satu-satunya bagian di dalam kehidupan kita, dan tetaplah jadikan Dia menjadi bagian hidupmu yang tidak pernah terlepaskan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami senantiasa. Mampukan kami tetap di dalam perlindungan-Mu. Mampukan kami tetap di dalam ketaatan melakukan yang Engkau kehendaki. Biarlah segala pekerjaan kami sepanjang hari ini di dalam berkat Tuhan, sehingga semua berhasil dan berbuah dengan baik. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk semua keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak dimanapun berada. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Penyertaan-Mu memberikan ketenangan, sukacita dan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang. Kiranya Tuhan memudahkan setiap perjuangan. Tuhan memberikan jalan keluar setiap ada persoalan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul karena banyaknya persoalan, pergumulan hidup, kesedihan. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, yang sedang di dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, memberkati obat dan makanannya, memberkati keluarga dan juga para medis yang merawatnya. Biarlah semua Tuhan pakai untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Demikian juga bagi mereka yang sedang berjuang untuk tetap di dalam perjalanan hidup yang diperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Biarlah kami tetap setia memilih jalan yang baik, memilih jalan yang benar dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyangkal segala keinginan daging kami, sehingga kami tetap beroleh kemenangan dan warisan yang kekal akan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini
dan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.